Shalom, selamat hari Minggu untuk kawan-kawan Komisi Remaja GKI Sumut Medan. Kita bertemu kembali lagi untuk ibadah kita bersama-sama pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Bukalah hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kawan-kawan dan adik-adikku dari Komisi Remaja GKI Sumut Medan, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1, ayat 1 sampai ke 3. Abang bacakan dari sini adik-adik. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Sekali lagi abang siapa? Shalom. Ya, pasti adik-adik abang harapkan hari ini kita bersama-sama beribadah dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya adik-adik ya. Iya. Jadi tema kita untuk hari ini ialah evolusi yang terambil dalam bacaan kita Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Berbicara tentang Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pasti adik-adik sudah paham, sudah mengerti, bahkan menghafal ayat ini di kepala kita. Karena mengapa? Karena ini biasanya nih ayat paling jitu ini. Kalau misalkan adik-adik waktu masa sekolah minggu dulu, ingat kan? Waktu Natal kan ada itu istilahnya liturgi, membaca atau menghafal, pasti ada itu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, pasti hafal. Pasti abang yakin 100% anak komisi remaja menghafal ayat itu. Tetapi pada hari ini kita akan membahas tentang evolusi. Evolusi di mana dalam Kejadian 1 kita Kejadian berfirman bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya adik-adik di situ Allah berbuat. Allah melakukan sebuah karya. Allah melakukan sesuatu mahakarya yang bahkan di luar pemikiran umat manusia, karena Allah membentuk, menciptakan bumi. Jadi ada istilahnya itu Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah yang Allah kerjakan, inilah yang Allah buat untuk kita menikmati ketika kita berada di bumi ini. Jadi pada masa itu bangsa Israel, orang Israel bahkan umat Yahudi menyembah Allah sebagai Allah yang maha kuasa atas alam semesta. Dan itu tampak di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Di situ tampak bahwasannya Allah menciptakan, Allah menjadikan. Tetapi kita refleksikan dalam kehidupan kita bahwasannya kita mengenal istilah evolusi, yang evolusi artinya di sini dikatakan adik-adik, evolusi kita pahami sebagai proses perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam rentang waktu yang panjang. Dan mengenai hal evolusi ini pasti banyak pandangan, banyak pemahaman. Dan yang paling sering kita mendapatkan pengertian evolusi ini dari pelajaran Alkitab di dalam Kejadian 1 tadi adik-adik. Mengenai kisah di mana Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan cakrawala, tumbuhan, ikan, dan bahkan menciptakan kita sebagai manusia. Dan kita tentu mendapatkannya dari pengajaran waktu dulu kita di sekolah minggu, di gereja, yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, kita mendapatkan teori itu dari materi yang ada di sekolah, yaitu materi kalau kita ingat, mungkin adik-adik sekarang kan SMP, SMA belajar mengenai sains, di mana banyak teori-teori yang menjelaskan tentang berbagai macam mengenai evolusi. Ada pandangan Darwin dan juga ada
pandangan teori Big Bang, dan lain sebagainya. Tetapi pandangan mengenai evolusi yang paling menonjol sampai saat ini sering kita pelajari ialah mengenai teori Darwin. Teori Darwin yang mengatakan bahwasannya proses adanya dunia ini karena rentang waktu baik panjang ataupun singkat dalam periode waktu tertentu, adik-adik. Tetapi pada gereja awal-awal menolak teori Darwin ini karena menganggap bahwasannya teori Darwin ini merupakan teori yang sesat, tidak ada hubungannya dan sangkut pautnya kepada iman percaya kita, adik-adik. Tapi beberapa tahun kemudian pada tahun 1950 awal abad XX di sini dikatakan gereja umat percaya mulai membuka dirinya dan mulai memahami serta menerima pengajaran dari teori Darwin ini. Karena melihat bahwa antara iman dan teori Darwin ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan iman. Sekali lagi, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, perlu kita nyatakan bahwa tentang cara alam semesta ini ada. Seorang teolog pernah mengatakan, dan dia juga seorang ilmuwan berkata demikian, ia seorang bernama Teilhard de Chardin mengatakan bahwa penciptaan alam semesta yang terdapat dalam Kejadian 1 merupakan pernyataan tentang proses penyataan kuasa Allah yang adalah alfa dan omega antara Allah pencipta yang merupakan asal usul semula dari segala yang ada, yaitu alfa yang awal, Allah yang merentangkan dirinya berkembang dan menuju kesatuan cinta abadi. Omega, Allah pencipta adalah Allah yang terus menyatakan kehadirannya di dalam cinta kasihnya. Oleh karena itu, kisah penciptaan dalam Kejadian tidak dipahami secara harafiah saja. Sama seperti teori Darwin tadi mengatakan bahwasannya proses penciptaan itu membutuhkan proses, adik-adik. Di mana kita dapat mengetahui bahwasannya Allah menciptakan itu membutuhkan proses. Ketika Allah berkata kepada tanah, keluarkanlah segala biji, segala tumbuhan dari dalam dirimu. Maka dari tanah itu berupaya, berusaha, berproses untuk menumbuhkan benih dan menjadi tanaman. Baik itu tanaman durian, tanaman mangga, sayur-sayuran yang bisa kita makan bersama-sama, adik-adik. Jadi di sini Allah sungguh berkreativitas. Di sini Allah mendorong sebuah improvisasi dan transformasi. Jadi adik-adik, banyak pengajaran mengenai teori evolusi di dalam kehidupan kita, baik itu dari pemahaman sains dan juga pemahaman agama, dan banyak sekali kita dapatkan dari sekolah dan juga dari gereja. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja Kristen, kita harus memahami sebuah teori evolusi, membuka wawasan cakrawala berpikir kita, dan untuk menerima banyak lagi teori-teori untuk memperlengkapi, memperkaya, memperbanyak pemahaman kita mengenai teori ini. Karena teori-teori ini membantu menjadi alat untuk kita mengenal kuasa dan cinta kasih Allah yang sungguh luas dan sangat mendalam. Untuk itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita banyak belajar teori termasuk teori Darwin ini, kita harus melihatnya menggunakan cakrawala iman. Melihat dari kacamata iman kita bahwasannya sungguh besar, sungguh maha kuasa Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi, bahkan memelihara kehidupan kita. Dan juga adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil dan diberikan misi, tugas oleh Tuhan Yesus dan oleh Allah, yaitu untuk memelihara segala ciptaan yang ada, untuk menjaga dan merawatnya, karena Tuhan sudah menciptakan dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memelihara ciptaan dari Tuhan kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi dan mencintai kita. Dia merawat kita, melindungi, menjaga, bahkan menuntun langkah kita di dalam kita menjalani kehidupan. Untuk itu adik-adik dari Komisi Remaja GKI Sumut Medan, belajarlah, bertambah wawasan, serta
pahami teori-teori dan pembelajaran yang ada dengan kacamata iman. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini, adik-adikku yang terkasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah belajar untuk tema pada minggu ini mengenai evolusi, di mana Allah berkarya begitu luar biasa. Ajarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjaga apa yang sudah Allah ciptakan. Terima kasih Tuhan, dalam kehidupan kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu saja. Berkati kesehatan, pendidikan kami ya Tuhan. Ya Bapa, minggu lalu kami sudah selesai melaksanakan ujian kami. Biarlah kiranya apa yang sudah kami kerjakan, itulah pemahaman kami, dan kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kami menerima hasil yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati gereja Tuhan, terjuga komisi remaja GKI Sumut Medan, juga Bapak Pembina, Bapak Ibu Pendeta, dan orang tua kami yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa ini yang disempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bagi dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik dari Komisi Remaja. Selamat berkarya untuk Tuhan.